Assalamualaikum. Selamat siang, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Ahmad Farisi, Adelia Febrianti, Ahmad Nape nak tidak masuk. Arsi, Kamelia, Dea, Soban, Halimatus, Hanana, izin. Irawati, Hoirus Soleh, Kinana, Masrul, Mega Suci, Lukman Hakim, Muhammad Rizal, tak masuk. Nadifah, Nadia Hanin, Nur Fadila, Nur Salsabila, Nur Siska, oh udah ada yang Rahmat Valentino, Siti Aulia, Zakaria Nuril. Oke, sebelum dimulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin untuk membaca doa. Pembelajaran kita sedang baca doa. Oke, terima kasih. Untuk materi kali ini adalah barisan dan deret geometri. Sebelum ke barisan dan deret geometri, Bapak tanya materi sebelumnya, yaitu barisan dan deret aritmatika. Ada yang masih ingat tentang barisan dan deret aritmatika? Sebentar, yaitu Kinana sama Hoirus. Hoirus dulu, apa nak yang kamu masih ingat tentang barisan atau deret aritmatika? Barisan aritmatika adalah suku-sukunya tetap. Barisan aritmatika adalah suku-sukunya tetap. Bagus. Kalau dari Kinana, apa nak? Barisan aritmatika adalah barisan yang dengan selisih antara dua suku yang berurutan secara dekat. Ya, barisan aritmatika adalah selisih antara dua sukunya tetap nak, tidak berubah-ubah. Itu materi yang awal. Ya, tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum ke barisan dan deret geometri, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, perlu diingat kelompoknya. Nanti 1, 2, 3, dan 4 ini adalah kelompok 1. Ya, 1, 2, dan 3 ini adalah kelompok 2. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah kelompok 3. Diingat nah ya. Dan ini 1, 2, 3, 4 adalah kelompok 4. Dan ini adalah kelompok terakhir atau kelompok 5. 1, 2, dan 3. Nanti setelah Bapak menerangkan dari barisan dan deret geometri ada permasalahan, maka kalian akan membentuk kelompok. Untuk sekarang kita melihat dulu materi hari ini, yaitu barisan dan deret geometri. Kalau semisal nanti ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, boleh nak bertanya. Paham nak? Oke.
Ini barisan dan deret geometri. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini nak. Setelah kemarin barisan dan deret aritmatika, maka sekarang adalah barisan dan deret geometri. Kita lihat apa saja yang ada di barisan dan deret geometri pada kehidupan sehari-hari atau pada kehidupan nyata. Nah, ini kalau pada kehidupan nyata, barisan dan deret geometri itu misalnya seperti ini nah. Tahun 2022 pada suatu kecamatan yang Bapak kasih nama Kecamatan Kawali, jumlah penduduknya 10.000. Dari mana kita tahu jumlah penduduk itu 10.000? Nah, gini nak, untuk mengetahui jumlah penduduk itu sampai 10.000, angka kelahiran dan angka urban yaitu yang pindah tempat, jumlah penduduk meningkat 10% setiap 5 tahun. Untuk mengetahui meningkat atau tidaknya, maka kita harus pelajari yaitu barisan dan deret geometri. Ini salah satu contoh masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita harus belajar barisan dan deret geometri. Ini untuk barisan dan deret geometrinya. Nih, pengertian dari barisan geometri. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nih, pengertian dari barisan geometri. Barisan geometri adalah urutan bilangan dengan rasio tetap antara dua suku berurutan. Itu adalah barisan geometri. Rasio itu apa? Yang perlu diingat, rasio itu adalah hasil bagi antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Itu rasio. Nah, kalau di barisan dan deret aritmatika namanya beda. Tetapi pada barisan geometri itu namanya rasio. Bukan beda lagi. Yang beda itu adalah di barisan aritmatika. Nah, bagaimana cara mengenali soal itu adalah barisan geometri? Ada 3 langkah. Nah, kalian bisa melihat soal itu masuk barisan geometri atau tidak. Langkah yang pertama, periksa rasio antara dua suku berurutan. Periksa dulu rasionya. Rasionya tetap atau berubah. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, hitung rasio untuk beberapa pasangan suku. Antara suku satu dan suku kedua dan suku seterusnya, rasionya tetap. Nah, ya. Yang ketiga, jika semua rasio sama, maka itu adalah barisan geometri. Jadi, kalau rasio dari satu ke satunya itu perbedaannya sama, nah, maka itu adalah barisan geometri. Paham? Oke. Selanjutnya, untuk rumus, ini patokan, nak. Ya, ini yang perlu kalian ingat. Ini tidak bisa dirubah. Ini adalah patokan rumus, nak. UN, di mana UN itu adalah suku ke N. N itu adalah bilangan asli. Tahu nak apa bilangan asli? Bilangan asli, ada yang tahu? Atau masih ingat apa itu bilangan asli? Tidak ada yang ingat? Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. 0 tidak termasuk. Nah, jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai seterusnya kecuali 0 dan negatif. Maka itu bukan bilangan asli. Jadi untuk mencari UN itu A kali R pangkat N-1. UN itu ini penjelasannya. Jadi jangan sampai keluar dari ini. Ini adalah rumus yang kalian perhatikan pada saat mengerjakan nanti. UN itu adalah suku ke N. N-nya adalah bilangan asli. 1 sampai seterusnya.
Tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif. Paham? Oke, A itu adalah suku pertama. Nah, angka yang berada di depan soal. Angka yang muncul pertama kali itu adalah suku pertama. Sedangkan R itu rasio. Ya, rasio tadi sudah dijelaskan. Itu untuk rumus. Sekarang setelah kita tahu rumus, ini ada contoh. Ya, ada contoh soal. Nih, tentukan suku ke-7 dari barisan 2, 6, dan 18. Tidak mungkin kalian menghitung tentukan suku ke-7 dari barisan 2, 6, dan 18 kalian menghitung secara manual. Itu lama menghabiskan waktu. Jadi, untuk menentukan suku ke-7 dari barisan 2, 6, dan 18, langkah pertama yang Bapak tanyakan, A-nya berapa, A-nya berapa? A itu adalah suku pertama. Berarti A-nya berapa? 2. Tahu apa itu A ya? A itu adalah suku pertama. Oke. Setelah suku pertama ketahuan, kita harus mencari rasio, yaitu R. Ya, cara mencari R seperti ini. Ini yang perlu diingat. Untuk mencari R, begini nih, A-nya sudah ketahuan adalah 2. Cara mencari R-nya U keduanya adalah 6. U pertamanya adalah 2. Jadi cara mencari R itu, cara mencari rasio itu adalah 6/2. Jadi ketahuan R-nya 3. Itu yang perlu diingat. Terus selanjutnya untuk mencari suku ke-7. Tuh, dilihat. Untuk mencari suku ke-7 berarti N-nya diganti dengan 7. Nih, N-nya diganti dengan 7. UN sama dengan A kali R pangkat N negatif 1. N-nya diganti dengan 7. A-nya sudah ketahuan. Di soal ada, yaitu A-nya adalah 2. A dengan U1 itu sama. U1 sama A itu sama. Terus yang ketiga, setelah itu cari R-nya. R-nya kan sudah ketahuan dengan membagi antara bilangan kedua dibagi dengan bilangan pertama, yaitu 3. Berarti R-nya sudah dapat 3. Kita turunkan, 7-nya pangkatnya dikurangi 1 sesuai dengan rumus, yaitu 2 kali 3 pangkat 6. 3 pangkat 6-nya yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya, 3 pangkat 6-nya yang dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 7, 2, dan 9. 3 pangkat 6 itu adalah 729. Sedangkan 2-nya kita turunkan, maka hasilnya dari soal di atas, tentukan suku ke-7 dari barisan 2, 6, dan 18. Hasilnya adalah 1458. Dari contoh soal yang pertama ini, ada pertanyaan? Dari contoh soal yang ini, ada yang belum paham? Untuk mencari A-nya berapa? Untuk mencari R-nya bagaimana? Ada pertanyaan? Ya? Kenapa? Itu setelah 2 kali 3 pangkat 6, di bawahnya kan hasilnya. Ya. Itu nanti dikali lagi, Pak. Dikali lagi. Nih, pertanyaan yang bagus. Nih, Bapak ulangi lagi. Untuk mencari suku ke-7, ini kan rumusnya UN sama dengan A kali R N pangkat min 1. A-nya sudah ketahuan, yaitu suku pertama atau A atau U1 itu 2, sedangkan R-nya itu didapat dari U kedua yaitu 6 dibagi dengan U pertama. 6 dibagi 2 maka hasilnya 3. Setelah itu kita masukkan ke rumus 2 kali 3 pangkat 6, maka hasilnya 2 kali 729. Begini kalau semisal kalian tidak menjawab 148, ini dibiarkan seperti ini, maka ini di dalam matematika salah harus sampai ada hasil akhir, yaitu dikalikan menjadi 1458. Paham?
Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, selanjutnya itu tentang barisan geometri, nak. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi barisan geometri, sekarang yang deret geometri. Deret ini lebih sedikit sulit daripada barisan. Nah, deret geometri itu jumlah dari suku-suku dalam barisan geometri. Nah, jadi apa tadi yang ada di barisan geometri itu kan seperti soal tadi ada 2, 6, dan 18. Kalau di deret, nah, jumlahnya jadi 2 ditambah 6 ditambah 18. Ada tanda pemisah, nah, yaitu penjumlahan. Jadi untuk menentukan soal itu masuk barisan geometri, apakah soal itu masuk deret geometri, kalian gampang perbedaannya. Kalau deret dipisah dengan tanda penjumlahan. Ada penjumlahannya. Nah, kalau deret, kalau barisan tidak ada. Seperti tadi cuma 2,6,18. Kalau deret nanti akan ada dipisah dengan penjumlahan. Seperti ini contohnya. Nih. Dipisah, nah, dipisah dengan penjumlahan. Itu deret. 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah sekian. Tentukan jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama dari deret geometri. Ini, nah, yang menjadi perbedaan. Kalau tadi tidak ada jumlah, nah, hanya koma saja. Ya, kalau ini ada jumlah, berarti soal ini termasuk soal deret geometri. Ya, ini, nah, jelas ya. Nah, cara mengerjakannya ini. Langkah pertama sama. Kalian cari R dulu. Ya, kalian cari R dulu. R-nya sama, nah, rumusnya yaitu U2 dibagi dengan U1. U2 dibagi dengan U1. U2-nya adalah 9, U1-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 3. R-nya tersebut lebih dari 1. Ya, cara mencari R-nya sama, nah, meskipun di soal ada pemisah yaitu penjumlahan. Paham? Oke. Untuk suku ke-6-nya, ini rumusnya yang dipakai, nah. Untuk jumlah suku ke-6 kita pakai SN. Kalau jumlah itu dipisah dengan S, nah. SN sama dengan A di dalam kurung R pangkat N-1 per R dikurangi 1. Tinggal masukkan saja, nah. R-nya di ini adalah 3. 3-nya pangkat 6 dikurangi 1. Ya, dibagi 3 per 1. Sama seperti tadi, nah. Hasilnya kembali lagi ke pertanyaan Kinana seperti tadi, harus sampai hasil akhir, nah. Paham ya? Harus sampai hasil akhir. Tidak boleh sampai di sini, nah. Karena masih bisa dikerjakan. Baru kalau dari sini sudah tidak bisa dikerjakan, kalian boleh berhenti, nah. Kalau di sini masih bisa. Ini dibagi dulu lalu dikalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah ini, nah. Ya, sekali lagi, kalau masih bisa sampai ini, boleh tetap dikerjakan, nah. Ya, kalau udah bisa, kalian berhenti di sini. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Udah ada? Tanya lagi. Kenapa, nak? 3 pangkat 6. Nih. Ya, ini ya. Oke, 3 pangkat 6. Yang pertama, Bapak ulang dari soal. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 3 ditambah 9 ditambah 27. Di rumus R pangkat N-1. R-nya sudah ketemu ya, 3.
Jadi sudah jelas ya kenapa 3, yaitu 3 adalah R, rasio. Kebetulan sama dengan A. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 3. Jadi di sini kebetulan sama soalnya. Suku pertamanya 3 dan rasionya atau R-nya adalah 3 juga. Kenapa 6? 6 itu adalah N. N itu apa, Pak? N itu soalnya tentukan jumlah 6 suku. Ya, tentukan jumlah 6 suku, jadi N-nya diganti dengan 6. Nah, kalau di sini soalnya tentukan jumlah 5 suku, berarti N-nya diganti dengan 5. Ya, paham? Paham? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Ada. Kenapa? Tadi itu 3, terus enggak kalau 78, 42, 10, mobilnya itu Nah, hasil akhirnya ya. Ya, ini kan yang ditanyakan ya. 3 dikali 7 208 dibagi dengan 2. Yang dikerjakan terlebih dahulu, Nak, yang ada di dalam kurung. Yang di luar biarkan. Jadi yang dikerjakan ini dulu, Nak. 728 dibagi 2. Maka hasilnya nanti dikalikan dengan 3. Ya, jadi hasilnya ini, Nak. Di dalam kurung semua dulu dikerjakan. Makanya 3 itu hanya turun, Nak. Berubah di akhir. Setelah kurungnya terbuka. Paham, Nak? Jadi semua pengerjaan kalau ada di dalam kurung itu yang dikerjakan terlebih dahulu di dalam kurungnya. Paham, Nak? Paham? Oke. Itu deret geometri. Nah, sekarang setelah barisan dan deret geometri apa yang tadi Bapak sampaikan, maka silakan untuk kalian membentuk kelompok dengan yang Bapak sebutkan tadi. 1, 2, 3, 4 adalah kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3, 1, 2, 3, 4 ini adalah kelompok 4. Dan ini adalah kelompok terakhir. Silakan, Nak, untuk kelompok, Nak. Mejanya dimajukan. Silakan. Yuk, silakan di sini. Hati-hati. Buku dan bolpennya disiapkan. Nanti. Oke, yuk. Sudah? Sudah, Nak? Yuk, silakan per kelompok. Perhatikan ke depan di papan. Untuk ini yang dijadikan permasalahan masing-masing kelompok. Untuk jawabannya silakan tulis di baliknya soal. Ya, jangan lupa dikasih nama kelompoknya, kelompok berapa dan siapa saja namanya. Nah, ini adalah kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nama kelompoknya dulu ditulis, kelompok 3 siapa saja, kelompok 2 siapa saja,
Ditulis dulu nak. Nama-namanya ditulis dulu. Di belakangnya. Di belakangnya nak. Kelompok berapa, terus siapa saja. Tidak usah. Sudah? Belum? Yuk ditulis. Kelompok berapa? Namanya siapa saja? Ditulis nak, jangan sampai salah. Sudah? Sudah nak. Kenapa nak? Ya, nanti dulu. Kalau sudah nulis nama dan kelompoknya, nanti baru Bapak jelaskan nak apa yang ada di lembaran itu. Yang penting tulis dulu nama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah nak? Oke, nih. Sambil perhatikan di depan. Nih, sama dengan yang ada di buku kalian. Ada 5 masalah di lembaran itu, di mana masalah yang pertama itu tentukan suku ke-9 dari barisan geometri 3, 9, 27, dan 81. Sebelum kalian mengerjakan, pertanyaannya Bapak, nomor 1 itu termasuk barisan geometri atau deret geometri? Barisan geometri. Oke. Masalah yang kedua, tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah titik-titik. Pertanyaannya sama nak. Nomor 2 itu termasuk barisan atau deret geometri? Deret geometri. Oke, silakan dikerjakan. Yang ada tidak paham atau kurang mengerti boleh bertanya, diskusi dengan temannya. Tidak usah terburu-buru. Silakan diskusi dulu dengan temannya. Dicari nak dari yang paling gampang menurut kalian. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada 5 masalah. Silakan. Boleh dibagi. Kamu yang masalah 1, yang lain masalah 2. Tapi kamu nanti yang menulis. Ya, boleh nak. Atau langsung berembuk. Masalah 1 itu bagaimana? Ya, silakan. Kalau ada kesulitan, silakan nak ditanyakan. Mega, buat detik. Bagaimana? Dari nomor berapa dulu yang menurut kalian gampang? Ini, Nomor ini kita ngerjain semuanya. 4. Di tempat 4-nya. Apa cuma 4 aja? Kan kelompok kita 4. Dijawab semuanya. Nanti untuk yang maju Bapak tunjuk untuk nomor 1 kelompok berapa. Ya. Untuk kelompok 1 ada kesulitan nak? Tidak usah terburu-buru. Tidak urut tidak masalah. Cari dari yang paling gampang menurut kalian. Dari kelompok 2 yang paling gampang menurut kalian dari 5 masalah yang ada? Nomor
1. Oke ya, kerjakan terlebih dahulu yang gampang. Silakan berembuk. Kalau kelompok 5 nak, menurut kalian yang paling gampang nomor berapa? 1 ya. Oke, dikerjakan terlebih dahulu yang nomor 1. Kalau ada kesulitan silakan bertanya nak. Sampai hasil akhir ya, kecuali tidak bisa dijumlahkan, dikali, dibagi atau dikurangi. Kalau masih bisa, harus sampai hasil akhir. Berarti nomor berapa? Oh, nomor 3 dulu. Oke. Untuk kelompok 3, ternyata nomor 3 menurut kelompok 3 yang paling gampang atau yang mudah dikerjakan terlebih dahulu. Silakan yang lain. Kalau kelompok 1 yang nomor 1 terlebih dahulu. Kalau kelompok 2 nomor 1 juga. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kelompok 4 nomor 1 juga. Itu 2 dong. Apanya? Ada kesulitan nak? Ada Pak, 3 kali 48. Ya, hati-hati dalam perpangkatan nak. Ya, hati-hati dalam perpangkatan. Kalau 3 pangkat 3 itu berarti 3 kali 3 kali 3 nak. Awas, hati-hati dalam perpangkatan. 9 kali 3 sama dengan 3. Ya. Catat aja. Oke. Ya, awas perpangkatan nak. Setelah nomor 1, oh langsung nomor 2 ya. Oke. Dilihat dulu soalnya, rumusnya yang tadi. Awas keliru nak. Tidak usah terburu-buru. Hati-hati dalam mengerjakannya. Dilihat dulu nah, hati-hati, tidak usah terburu-buru. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan.
Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Kenapa? Ada kesulitan? Ini dulu sotoran gini aja ya, buat masalah tiga. Cuma tahu malah coba lagi fokus. Kenapa, Nak? Ada yang ditanyakan. Nah, Ini kok bisa jadi tiga? masalah yang keempat. Ya, Bapak bacakan dulu. Keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama Rp600.000, maka tentukan keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6. Masalah keempat. Kan ini Rasionya dua dapat kali lipat kan? ya 2 kali lipat, berarti rasionya adalah 2. Oke, lanjut. 6 min satunya ini kan dapat dari 600. 6 min satunya itu adalah setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat. Rasionya adalah 2. Oke, yang kedua, dari keuntungan bulan sebelumnya, jika keuntungan bulan pertama 600, maka tentukan keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6. Berarti Nah, berarti N-nya adalah bulan ke-6. 6. Oke, lanjut. Min 1. Ya, N-1, betul. Berarti kan 5. Berarti kan 600 kali 2 pangkat 5. Ya. Nah, ini 600.000 kali 3 pangkat 2. Ini 3-nya dapat dari mana? Dari yang ini, Nak. Tadi kan sudah ada 2/5. Jadi pangkatnya kan dikurangi terlebih dahulu jadi 3. Jadi pangkatnya 5 kurang Ya, 2. betul. Karena ini adalah masalah beda dengan tadi yang di plus itu, Nak. Ya. Berarti ini pangkatnya dikurangi. Jadi di sininya 3, sini 2. Betul. 2-nya ambil ini. Ya, dibalik, Nak. Setelah dikurangi, dibalik. Ya. Ya. Oke. Daripada diingat sama. Lanjut dari kelompok 3. Tadi ada pertanyaan masalah yang keempat. Oke, dari kelompok 4 tadi ada pertanyaan masalah yang keempat. Tidak usah terburu-buru. Awas, hati-hati, nah, antara A itu adalah suku pertama dengan rasio, dengan R-nya, nah. Hati-hati. Kebetulan tadi di contoh itu antara A dengan rasionya sama. Ya, angkanya sama, nah. Hati-hati. Tolong bedakan
Mana A dan mana rasio? Dilihat lagi nak. Awas, hati-hati antara A dengan R. A itu adalah suku pertama atau U1. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 5 gimana? Nomor 5. Untuk seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Tali itu dipotong menjadi 4 nah. Masing-masing membentuk barisan geometri. Ya, sudah jelas ya. Nomor 5 itu adalah barisan geometri nah. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm, berarti 2 cm itu apa? Oke. Berarti hanya 2 cm. Untuk nomor 5. Dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm. Berarti 54 itu adalah U keberapa? Kan dipotong tadi menjadi 4. Nah. U1-nya adalah 54. U1-nya adalah 2. U1 atau A-nya itu adalah 2 di nomor 5. Ingat, dipotong menjadi 4 bagian dan U1-nya adalah 2. Ya. Masalah 5. Ini Pak, ini kok bisa 5.000 kalau kata saya ini 3 tambah 4 kurangi 2. Ini yang salah nak. Penulisannya yang salah. Ini bukan 3 pangkat 2. Dia apa ya? 2 pangkat 5 itu Masalah berapa itu? 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 5 itu berarti 2 dikali 2 kali 2 sampai 5 kali nah. Ya, bukan 2 kali 5. Iya. Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 2 kali 2 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. berapa? 16. 16 kali 2 24. kali 2 32. jadi 2-nya bukan pangkat nah. Terus kalau yang ini Bapak, kan ini bisa 5, 80 dicoret jadi 5. Ya. Berarti kalau kata saya 3 sama 4 ini ditambah pasti kurangi sini, jadinya 5-nya taruh sini. 3/4-nya dibagi nah, terus dipangkatkan. Terus 3/4-nya dibagi dulu, 3 bagi 4. Atau kamu pangkatkan semua dulu. 3 pangkat 2 adalah 6. 9. 3 kan 3 kali 3. Ya. 4 pangkat 2 adalah 16. Terus dikurangi. Ya, terus setelah itu yang bisa dicoret nah. Oh, iya, 80 dicoret dengan 16. Yang 80 jadi 5.000, yang 16 habis tinggal 1. Ya. Oke. Bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5. Kosong. Yang nomor 1, 2, 1 sudah. 1 sudah. Oke. 2 sudah. 3 sudah. 3 Sudah. sudah juga 3. 4 sudah. 4 Sudah. sudah. 5 belum.
5. Nih, untuk masalah kelima, seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 ya, ada 4 bagian di nomor 5 itu. Masing-masing membentuk barisan geometri. Berarti sudah jelas nah, di nomor 5 itu tidak ada pemisah penjumlahan karena barisan geometri, bukan deret geometri. Ya, di nomor 5. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm, maka 2 cm itu adalah apa nah? U1 atau A. Ya. U1 atau A, yaitu 2 cm atau 2. Boleh. Jadi sudah ketemu nah, nomor 5 itu U1 atau A-nya suku pertamanya adalah 2. Dan potongan tali terpanjang tadi kan dipotong nah, menjadi 4. Potongan terpendek adalah 2, berarti 2 itu adalah A atau U1. Sedangkan potongan tali terpanjangnya adalah 54. Berarti 54 itu apa nah? 54 itu apa? 54 terpanjang. Kan ada 4 bagian. Berarti 54 itu adalah selain U2 kan ada sudah dipisah menjadi 4 nak. Berarti kalau 4 itu ada U1, U2, U3 dan U4. Sedangkan U1-nya adalah 2. U2-nya ada apa tidak? Berapa nak? Enggak ada. U3-nya ada atau tidak? U4-nya ada, yaitu nah itu berarti sudah ketemu 2 nak, U1 dan U4 di nomor 5. Boleh dicari dengan pakai rumus dari U1. Boleh, karena itu barisan, jadi boleh pakai seperti ini nak. Ini kan kalau U1 2 kan, jadi diganti dengan U9. U1. Kalau tadi pertanyaan U1. U1 sama dengan U1-nya adalah 2. Oke. Terus A-nya sudah ketahuan apa belum? A-nya 2. Nah, A-nya 2. A sama U1 kan? Ya, betul. Nah, untuk mencari U2 berarti U2 sama dengan A kali R pangkat 2 dikurangi 1. Dicoba dulu. Gimana Pak? U2 sama dengan U2 sama dengan nih rumusnya, AR. tetap pakai rumus nah. AR Ya. pangkat N-1. Terus Terus A-nya berapa? A-nya 2 Oke. kali R-nya berapa? R-nya R-nya ketemu apa belum? belum. Belum. N Berarti pangkat R. min 1-nya. Oh, min 1. Ada gitu. N pangkat min 1, R-nya tetap tulis saja nah. Oke. N min 1. N-nya berapa nak? N-nya 2. N-nya 2. Oke. Terus ini Tulis bisa. ulang. Ya. Gini. Mm-mm. Terus ditulis. Ada yang bisa dikerjakan terlebih dahulu? Kan ini rasionya belum ketemu. Iya. Berarti jadi cari 2 kali 1. Ya, 2 kurangi 1. betul. Maka harus cari rasionya terlebih dahulu. Silakan dicoba dulu. Untuk rasio 1. Kan kalau dihitung dari sini. 2 Dapat kurangi 1. 1. Itu kan pangkatnya yang 1 ya. Rasionya dicoba dulu. Oke. Udah ditulis dulu. Nanti kelihatan pas setelah maju nah. Yang N itu 4. N-nya Nomor nomor 5. nomor 5. Oke. Untuk masalah 5, seutas tali dipotong menjadi 4 bagian nah. Berarti ada 4 ya. Masing-masing membentuk barisan geometri. Ingat nah ya, barisan ya, bukan deret. Kalau barisan tidak ada pemisah penjumlahan nah. Ya.
jika potongan tali terpendek adalah 2. Terpendek 2, nah. Berarti 2 itu masuk apa? U1 atau A. Ya, berarti sudah ketemu ya. U1 atau A-nya adalah 2. Dan potongan tali terpanjang adalah 54. Berarti kalau U1-nya 2, 54 itu masuk U berapa, nak? Masuk U berapa? Kan ada 4 tadi, nak. Ada U1, U2, U3, U4. U1-nya adalah yang terpendek. Sedangkan terpanjangnya adalah 54. Berarti 5. Nah, betul. Berarti 54 itu adalah U4. Pak, habis ini itu gimana, Pak? Gimana? Ini kan kalau di sini 3 kali 3 pangkat 9 negatif 1. Ya. Terus kan ini sama 2 kali R 2 pangkat 2 negatif 1. Ya. Sama kan kayak ini ya, Pak. Tuh. Tapi hasilnya rasionya belum ketemu. Ya. Ini kan ditulis ulang 3 kali 3 pangkat 8. Ya. Hasil dari ini kan 8. Ya. Ini 2 kali rasionya belum ketemu, pangkat 2 negatif 1. Dan ini hasilnya rasionya 1, 2 kali 1. Oh, berarti rasionya sudah ketemu berapa? 1. Oke. Terus ini kok bisa gini? Ini gak ada pangkatnya 1. Rasionya. Itu kan anak. 1 itu kan sudah dari pengurangan ini. Jadi tidak ada. Gak usah pangkat. Ya. Berarti 2 kali 1. 2 kali 1. Langsung tulis kayak gini. Ya, hasil 2 akhirnya. kali 1. Berarti kan 1, 2. 2, bukan 1 tapi 2. Berarti kan ada hasil lagi, Pak, di situ 2. Kan kalau ini masih ada, ini kan masih bisa Ya, dibagi, dikalikan. dikalikan. Kan kalau ini udah gak bisa, berarti udah hasilnya sampai 2. Betul. Dan pertanyaannya di papan, tentukan panjang tali semula. Panjang totalnya berapa, nak? Hitung lagi. Ya, dikumpulkan U1, U2, U3 dan U4-nya berapa? Dengan rumus yang ada di sini. Dicoba saja dulu. Ini semua. Ya, betul. Ini kan U2, nak. U2-nya sudah ketemu. U2 sudah Ah, sekarang tinggal U3-nya belum. Caranya sama. Ya. Ya. N-nya berapa? Berapa? N. N. Iya. N apa R? N. R ya? R ya? Oh, N-nya sesuai di pertanyaan. Nah, ya, kalau kamu memasukkan rumus yang U2, berarti rumusnya bersih. Kalau U2, berarti A kali R pangkat 2 min 1. Ya, nah betul ya. Yang ditanyakan kan U2, A-nya berapa, R-nya berapa, begitu. Nah, terus setelah U2 ketemu, cari, betul. Kalau U4-nya kan sudah ketemu. Ya. Nah, ya, yuk dicoba dulu. Enggak, berarti U3-nya itu kan rasionya udah ketemu. Terus A-nya kan 2. Ya. Berarti Tinggal 2 kali memasukkan 2. rumus. Tinggal memasukkan Ya, rumus. rumusnya ini kan dimasukkan dulu. Ya. Aku 2 kali 2 pangkat 2 min 1. Gitu. Ya. Tinggal itu. Ya. Yuk, dicoba dulu. Ada kesulitan? Sudah sampai nomor berapa, nak? 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Ya, betul. Oke. 5 sambil dicoba, nak. Ya, hati-hati di nomor 5. Tuh, masing-masing kelompok di nomor 5 seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Ingat, nak, hanya 4 bagian. Masing-masing membentuk barisan geometri, bukan deret, tetapi barisan. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, tentukan panjang tali semula. Awas, hati-hati, nak. Bedakan antara barisan dan deret di nomor 5. Dicoba dulu.
Di nomor 5 cari R-nya terlebih dahulu nak. Rasionya cari dulu. Untuk mencari R, ya, kalian kenapa nak? Ini kan udah semua Pak, dicari U2 sama U3 Pak. Ya. Terus Yang R-nya berapa nak? masih ya, Rasionya sudah ketemu? biasanya cuma Pak. 2. Oke. Terus Terus yang itu Pak, yang menentukan panjang tali semula itu sama Pak caranya. dijumlahkan semua nak. Hasil dari U1, U2, U3 dan U4 dijumlahkan semua. U1-nya berapa ditambah dengan U2, ditambah dengan U3, ditambah dengan U4. Ya, maka itu adalah panjang semula. Ya. Kalau sudah ketemu semua, ditambahkan semua. U1-nya berapa, U2-nya berapa, dijumlah ya. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 begitu. Kenapa nak? Empat. Ini gimana? U4 Berarti kan ini U2, U3-nya benar, Pak. U4-nya bukan sudah ketahuan nak? Apa? Empat kan? 54. Yang belum ketahuan itu kan U2 U2, dengan U3. U3. Berarti ini Ya. habis diginiin Ditambah semua. pas hasil. Ya, Habis hasil wes. sudah nah. Karena pertanyaannya tentukan panjang tali semula, panjang utuhnya sebelum dipotong-potong itu berapa, gitu loh. Nak. Berarti ini 2 tambah 4. Betul. Iya, maksudnya 2 tambah 4. Iya, Tambahkan semua sebanyak 4 nah ya. U1-nya berapa, U2-nya berapa, U3-nya berapa, U4-nya berapa, ditambahkan semua. Oh, iya, Pak. Ya. Berarti U1. Kenapa nak? Bisa udah nemu semua. Nah, tentukan panjang tali semula. Panjang semula sebelum dipotong-potong itu nah, berarti ditambahkan. U1-nya berapa? Ya tambahkan U2, ditambah lagi dengan U3, ditambah lagi dengan U4. Gitu nah. Ya. Kan udah ketemu Pak, U1, U3, U4 udah ketemu ya Pak. Nanti ini untuk menentukan panjang tali semua tinggal ditambahin semua ya Pak. Betul. Ditambah semua nah. U1-nya ditambah U2-nya ditambah U3-nya ditambah dengan U4-nya nah, ditambahkan semua. Ya. Dicoba dulu. Silakan. Sudah? Yang nomor 5. U1-nya berapa nak? U1-nya 2, U4-nya, U2-nya belum, U3-nya belum juga. Cari dulu nah, U2-nya berapa, U3-nya berapa, lalu dijumlahkan. Ya.
Dicoba dulu. Dicoba dulu nah, awas hati-hati di nomor 5. Sekali lagi, setelah U1, U2, U3 dan U4 ditemukan, maka kalian harus menjumlahkan semuanya. Paham? Ya, cari dulu satu-satu nah, U1 berapa, U2 berapa, U3 berapa, U4 berapa. Setelah itu baru dijumlahkan, digabungkan. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Sudah? Sudah semua nak? Kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 2 Dea, Hoirul Soleh sama Irawati. Sudah nak? Sudah? Kelompok 3 Lukman. Sudah? Kelompok 4 Kinana. Sudah? Kelompok 5 sudah nak? Oke. Begini, kalau sudah nanti setiap kelompok presentasi setiap permasalahan yang Bapak tunjuk. Semisal kelompok 1 maju ke depan untuk masalah nomor 1. Semisal seperti itu. Paham nak? Oke. Nanti maju semua ke depan. Yang menjawab dan menjelaskan silakan perwakilan atau bekerja sama boleh. Paham? Paham nak? Paham? Oke. Untuk kelompok 3. Kelompoknya Lukman. Silakan nomor 1. Maju nak? Ayo kelompok 3. Dibawa hasil pekerjaannya. Maju semua dulu. Nanti yang mengerjakan 1 orang atau bergantian. Silakan. Yuk. Nih. Siapa yang mau menulis? Masalah 1. Ya, ayo nak, di sini, baris di sini, baris di depan, hadap ke temannya, hadap ke temannya. Hadap ke temannya. Silakan, ayo. Yuk. Nomor 1, masalah 1. Yuk, masalah 1. Dilihat, dibantu temannya. Awas ada yang salah mengerjakannya. Dilihat dulu. Oke, ke bawah nak, ke bawah. Lanjut. Oke.
Sudah? Oke, yuk hadap ke temannya dulu. Yuk hadap ke temannya. Ini diperhatikan hasil pekerjaan dari kelompok 3 nak untuk masalah 1. Yuk hadap ke temannya semua dulu. Dilihat. Nih hasil pekerjaan dari kelompok 3 untuk masalah 1. Silakan dilihat dulu. Ada yang beda atau kurang benar? Silakan. Ada, acungkan tangan. Nih, nomor 1, masalah 1. A-nya adalah 3, R-nya juga 3, sedangkan yang dicari adalah U9. 3 dikali 3, 9 pangkat min 1. 3 kali 3 pangkat 8. Itu hasilnya. Ada yang salah? Kurang betul? Sudah? Ada yang salah nak? Angkat tangan. Apa yang salah? Angkat tangan. Dilihat. Bagaimana? Sudah? Kenapa, Valen? Apanya yang salah? Di mananya? Itu kan S sama 32. Ya, terus? Oh, kurang. Yuk, Faris. U2 dibagi dengan U1. Nah. Oh, Ya. U2 dibagi U1. Nah, oke, sip. Ada lagi nak yang harus diperbaiki dari kelompok 3? Sudah? Sudah? Ada lagi? Oh, Yunus? Ada nak? Sudah? Ya, ini nak untuk hasil di nomor 1 adalah 19.683. Paham? Oke, silakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Untuk masalah kedua, kelompok 2. Yuk, maju. Ini sudah nak? Sudah ya? Silakan masalah kedua. Yuk perhatikan, hadap ke temannya, hadap ke temannya. Diperhatikan nak hasil pekerjaan dari kelompok 2. Dilihat hasil pekerjaan temannya. Awas, hati-hati penulisannya. Jangan seperti kelompok 3 tadi, U1-nya ketinggalan. Awas, hati-hati. R itu adalah U2 dibagi dengan U1. Sambil dilihat anggota kelompoknya yang lain, takut temannya salah menulis nak.
Untuk kelompok yang lain, nomor 2 itu termasuk barisan atau deret geometri. Deret ya. Ye. Sudah? Sudah? Oke. Sebentar, biar dikoreksi oleh temannya. Menghadap ke temannya dulu, nah. Yuk dilihat dari hasil pekerjaan kelompok 2. Mengerjakan masalah yang kedua. Dilihat dulu, nah. Nih, pertanyaannya Bapak, barisan apa deret? Deret ya. Berarti rumusnya harus pakai deret. Ya. Dilihat, dicocokkan dengan pekerjaan kalian. Ada yang salah dari pekerjaan kelompok 2. Dikoreksi. Awas tadi seperti kelompok 3, U1-nya ketinggalan. Ya, dilihat dulu, dikoreksi dulu. Dari rumus, hanya 64 suku pertamanya. R-nya dicari, 32 dibagi 64, akhirnya ketemu. Tetap dijadikan pecahan. 1/2, nah. Tidak dijadikan dalam bentuk desimal, tetapi dibiarkan dalam bentuk pecahan. Yang dicari adalah S7. Rumusnya sudah benar, tinggal mengalihkan hasilnya. Bagaimana? Kelompok 1 ada masalah dengan pekerjaan kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3 dengan pekerjaan kelompok 2 ada yang salah, nak? Kelompok 4 dari pekerjaan sudah aman? Kelompok 5 sudah, nak? Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Terima kasih. Untuk masalah ketiga, kelompok terakhir, silakan. Di sebelah sini, nak. Yang menulis 1 orang, yang 2 mengoreksi, nak. Takut salah seperti tadi. Masalah ketiga dikerjakan oleh kelompok terakhir atau kelompok kelima. Dilihat dulu, takut ada salah penulisan, nak. Karena kalau penulisan saja di awal salah, sampai ke akhir, sampai hasil akhir juga salah, nak. Diperhatikan. Hanya 80.000, 80 juta. R-nya 3/4. Hati-hati penulisan, nak. Penulisan hati-hati. R-nya 3/4, yang ditanyakan adalah U ketiga. Oke, rumusnya sudah ditulis. Hanya sudah. Oke. Dikali R-nya berapa, nak? Oke, sip. Yuk sambil dilihat kelompok yang lain.
Pekerjaan dari kelompok 5. Masalah ketiga. Masalah ketiga. Masalah ketiga untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Barisan apa deret? Masalah ketiga, barisan apa deret? Barisan apa deret, nak? Barisan. Oke. Ada pecahan berpangkat, nak. Nih, yang perlu kehati-hatian. Sudah, nak? Sudah? Oke. Untuk masalah 3, silakan diperhatikan semua. Masalah 3, A-nya 80 juta. Betul, nak? A-nya, nak? Betul. R-nya adalah 3/4. Betul. Yang ditanyakan adalah U3. Rumusnya dari U3 yaitu A kali R 3-1. Ada yang perlu dirubah? Oke. Ya, tinggal memasukkan, nak. Ya, A-nya masukkan dikali dengan R. R-nya 3/4. Ini yang baru, nak. Yang perlu diingat, ada bilangan pecahan yang berpangkat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini yang perlu diingat. Kalau ada bilangan pecahan yang berpangkat, yuk perhatikan dulu. Kalau ada pecahan yang berpangkat, maka pembilangnya dikalikan pangkatnya, penyebutnya harus dikalikan pangkatnya juga, nah. Ya, pembilang dikalikan pangkat, maka penyebut juga harus dikalikan pangkat. Jangan hanya pembilangnya saja yang dikalikan atau pangkatnya saja. Paham, nak? Ya, nih yang baru. Ada pecahan berpangkat. Maka yang di atas kalikan pangkat juga, maka yang di bawah juga dikalikan pangkat. Paham? Dikerjakan terlebih dahulu. 3 pangkat 2 menjadi 9. Paham ya, nak? Kenapa 9 ya? Oke, yang kedua di bawahnya 4 pangkat 2 jadi 16. Jadi paham kenapa 16? Ya, kalau 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4, bukan 4 kali 2 ya, tapi 4 kali 4. Oke. Nih, kenapa 16 dicoret dengan 80 juta? Kenapa? Kenapa, nak? Kinan? Dikurangi, kurang betul. Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu, nak? Ada yang tahu? Kenapa, nak? Arsi? Karena bilangan, nah, kurang betul. Ada yang lain? Dibagi. Ya, kalau dibagi, kalau ada perkalian, nak, di ruas kanan dengan ruas kiri bisa dibagi atau dicoret, maka dicoret saja, nak. Biar hasilnya tidak terlalu besar atau terlalu banyak, atau menghitungnya biar tidak terlalu susah. Paham ya? Kenapa dicoret ya? Karena dibagi 80 juta dibagi 16, yang 80 juta tinggal 5 juta, yang 16 tinggal 1. Ya, maka 9/1 itu sama dengan 9. Ya, paham, nak? Jadi 9 dikali dengan 5 juta, hasilnya adalah 45 juta. Ada pertanyaan untuk masalah 3? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 5. Untuk masalah keempat tinggal kelompok 1 dengan kelompok 4 ya. Masalah keempat kelompok 1. Yuk kelompok 1, silakan maju, nak. Yuk kelompok 1. Nah,
Yang tidak menulis menghadap ke temannya. Sambil dibantu temannya, takut ada yang salah nak atau salah tulis. Dibantu temannya. Oke. Wah, hati-hati nak. Tulisannya. Jangan seperti kelompok 3 tadi. Ya, U1-nya ketinggalan nak. Di masalah keempat, pertanyaannya Bapak sama, barisan atau deret? Masalah keempat, barisan atau deret? Barisan. Oke. Ya. Dilihat nak. Masalah keempat. Hati-hati, tidak usah terburu-buru nak. Sambil dibantu koreksi temannya. Takut salah penulisan. Oke. Sudah nak? Sudah. Yuk hadap ke temannya dulu. Dilihat dulu. Tidak usah terburu-buru. Ini berarti berapa ini nak? 19 ya. Berarti dikasih titik. Nah, sip. Spidolnya. Yuk hadap ke temannya semua. Yuk perhatikan. Kelompok 2, 3, 4, dan 5. Hasil pekerjaan dari kelompok 1 masalah keempat. Ya, kelompok 1 mengerjakan masalah keempat. Silakan dilihat. Mungkin ada yang dibetulkan, ada yang salah, atau ada yang ketinggalan sama seperti tadi. Dilihat dulu. Kelompok 1 pada masalah 4 menjelaskan bahwa A-nya adalah 600.000. Ya betul ya? Hanya 600.000, R-nya 2, yang ditanyakan adalah U ke-6. Sebelum ke jawaban nah, ini betul. Hanya 600.000, R-nya 2, U ke-6-nya yang ditanyakan. Betul? Betul ya? Oke. Kalau U ke-6 yang ditanyakan, berarti N-nya diganti dengan 6. Ya, kita masuk ke rumus. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, karena N-nya diganti dengan 6, maka jadi 6 dikurangi 1. A-nya ada di sini, 600.000. Ya, hanya ada ya, 600.000. Dikali dengan R. R-nya adalah 2. R-nya 2 ya. Pangkatnya 6 dikurangi 1. Dikerjakan terlebih dahulu. Jadi pangkat 5. Pertanyaannya Bapak, 2 pangkat 5 itu betul nggak? 32. Kalau 2 pangkat 5 itu berarti 2-nya berapa kali? Nih, 2 pangkat 5 itu 2 kali 5 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Mana yang betul nah? 2 pangkat 5 itu yang atas atau yang bawah?
Bawah, berarti ini salah ya. Berarti kalau 2 pangkat 5 hasilnya 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Jadi 2 pangkat 5 adalah 32 dikali dengan 600.000. Ada yang salah? Ada yang salah? Tidak ada? Sudah betul? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Masalah kelima yang belum maju kelompok 4 ya. Oke, yuk masalah kelima nak. Yuk masalah kelima, masalah terakhir. Silakan kelompok 4. Yuk. Ayo. Silakan. Dilihat nah. Ini sepertinya yang jadi pertanyaan tadi dari setiap kelompok. Diperhatikan. Masalah kelima. Anggota kelompok yang lain sambil melihat nah, takut temannya salah penulisan. U1-nya adalah 2. Soal nomor 5 itu adalah seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Ya, tali itu dipotong menjadi 4 nah ya. Masing-masing membentuk barisan geometri. Berarti di nomor 5 sudah jelas nah kalau itu bukan deret tetapi barisan. Oke. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm, berarti 2 itu adalah apa nah? 2 itu termasuk apa? Termasuk U2, U3, U4 atau U1? U1. Oke, U1 sudah ketahuan 2 ya. Dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm. Berarti 54 itu masuk apa? U4. Berarti U1 dan U4 sudah ketahuan semua. Nah, tinggal yang belum terlihat adalah U2, U3 sama rasio, sama R. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang salah dari kelompok 4, silakan kelompok yang lain boleh membetulkan. Pertanyaannya, tentukan panjang tali semua. Kalau sudah ketahuan, berarti setiap U itu nak di apa kalau sudah ketahuan semua? Ditambah. Hasil akhirnya 62. Mana spidolnya? Spidolnya. Yuk perhatikan, hadap ke temannya dulu semua. Yuk, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5. Ini masalah kelima yang dikerjakan oleh kelompok 4. Ada yang mau membetulkan, atau sudah betul, atau ada yang kurang? Ada? Atau sudah sama dengan ini? Beda? Ada yang beda? Apanya yang beda nak? Boleh, silakan. Tidak usah dihapus, langsung di sebelahnya. Boleh? Siapa? Lukman? Nih, hati-hati. Ini tidak usah dihapus nak, biar kelihatan. Salahnya di mana? Ya, tulis di sebelahnya. U1-nya 2, U4-nya 54, R-nya U2 dibagi U1, 8 dibagi 2.
U2-nya 8, U3-nya kalau di sini tadi U2-nya sama 2. U3-nya kalau di kelompok 4 itu 4. Kalau di kelompok 5 U3-nya adalah 32. Oke, sedangkan U4 saja ditambah oke. Yuk, perhatikan. Ada yang beda lagi? Ada yang beda lagi? Tidak ada ya? Oke, nah, yuk kita bahas di masalah 5. Diperhatikan. Dari U1-nya sudah sama dengan yaitu 2. U4-nya di soal adalah 54. Sedangkan U3-nya yaitu dari U2. Maka U2-nya yang betul adalah ini nah. Untuk U4-nya sudah, U3-nya 32, ini 4. Ini nah. 2 tambah 4 tambah 32. Tidak mungkin kalau barisan geometri U1 dan U2-nya sama. Tidak mungkin. Ya nah ya. Oke, berarti yang betul adalah ini. Oke, yuk silakan. Kembali untuk kelompok 4. Terima kasih. Ini nah, di masalah kelima adalah pengerjaan dari kelompok 5. Yang betul. Paham nah ya? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sebelum Bapak akhiri, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Oke, ya Arsi, silakan. Apa nak? Barisan geometri itu apa nak? Barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama, yaitu barisan geometri. Ada lagi nak? Ya silakan Kamil. Apa nak? Deret geometri. Ya apa nak? Hasil penjumlahan pada barisan geometri. Hasil penjumlahan. Oke. Deret itu adalah barisan yang dijumlahkan. Nah, maka itu namanya deret. Sedangkan barisan itu perbandingannya dari U1, U2, U3 dan seterusnya selalu sama. Oke, paham nah ya? Paham ya? Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Sebelum berakhir, silakan ketua kelas pimpin untuk membaca doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih nak untuk pertemuan kali ini. Bapak cukupkan, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tunggu di sini dulu nak.